Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore dan kita masih ngobrol tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya internasional. Kali ini kita sudah tersambung dengan Bapak Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB dan juga inisiator Car Free Day Indonesia. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak Nova. Selamat sore, saya panggilnya Pak Mas apa Bang ya enaknya ya? Bebas saja. Bebas saja. Mana enaknya saja. Iya. Oke, baik. Mas Ahmad Safrudin, ini bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor ya yang jatuh pada hari ini 22 September. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, tadi juga di narasumber kita yang pertama saya minta tanggapannya dulu nih. Apa yang mau disampaikan di hari ini? Nah, di hari ini itu ya gini kan kita adopsi Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor ini sudah 20 tahun ya. Jadi seharusnya kesadaran masyarakat Indonesia, kawasan perkotaan ya, khususnya lagi DKI Jakarta, harusnya juga sudah mendalam untuk mengimplementasikan dalam melakukan perjalanan secara bijak ya. Jadi kalau dekat katakan 500 meter, 1 kilo, 3 kilo, ya kita harus berjalan kaki. Kalau jarak menengah ya katakan di atas 3 kilometer, tapi mungkin lebih jauh lagi sampai dengan 15 kilometer, ya kita bisa menggunakan sepeda ya. Baik. Nah apalagi Jakarta kan sudah dibangun jalur sepeda ya. Nah, kalau jauh ya di atas 15 km ya kita gunakan angkutan umum massal gitu. Jangan juga menggunakan angkutan umum pribadi ya. Seperti taksi itu kan angkutan umum pribadi sebenarnya ya. Benar-benar. Jadi dalam konteks ini ya kita harus mengimplementasikan pesan Car Free Day, yaitu mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor dengan tujuan mengurangi kemacetan, dengan tujuan menurunkan pencemaran udara. Dan yang ketiga bertujuan kontribusi global ya dalam mengatasi krisis iklim gitu. Baik, Mas Ahmad, kalau tadi Bang Alfred menyampaikan ada 2 poin penting di sini ya di hari Car Free Day ini. Yang pertama untuk pejalan kaki, yang kedua untuk mengurangi pencemaran udara. Kalau Mas Ahmad sendiri melihat seperti apa? Iya, itu betul ya, kan itu sejalan dengan apa yang dicapai dalam emisi dalam menjalankan misi Car Free Day ya. Jadi benar ujungnya adalah penurunan emisi ya, pengurangan kemacetan itu jelas ya, dan juga memberikan alternatif melakukan perjalanan secara bijak tadi gitu. Jadi dalam konteks ini kalau kita melakukan perjalanan secara bijak itu otomatis juga akan membantu pemerintah mengurangi beban dalam hal penyediaan BBM ya. Karena setiap tahun kan pemerintah mengeluh ya. Betul. Suplai BBM terbatas, terus merasa dibebani dengan subsidi yang sangat besar. Jadi kalau kita jarak dekat ke musola, ke warung, kan yang Kristiani ke gereja ya, dengan berjalan kaki ya. Atau dengan bersepeda itu akan memberikan kontribusi dalam rangka untuk efisiensi BBM nasional ya, konsumsi BBM nasional yang notabene juga mengurangi beban pemerintah ya, sekali lagi ya dalam hal pasokan BBM tadi gitu. Baik, sebenarnya simpel sih ya Mas ya, easy ya. Betul. Nggak terlalu muluk-muluk ya. Kecil aja yang kita lakukan ini sangat berpengaruh besar terhadap pengurangan pencemaran udara atau emisi tadi ya Mas ya. Betul. Jadi kita jangan hanya bisa protes ya. Kan kalau tidak salah hampir 3 tahun ini menjelang bulan Juni, kemudian masuk bulan Juli, Agustus, September sampai dengan Oktober. Pencemaran udara di Jakarta selalu menempati rating tertinggi ya secara global gitu. Jadi kita jangan hanya protes seperti itu, tapi juga harus mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan tadi berjalan kaki, bersepeda atau angkutan umum massal. Tapi kan ini kan agak paradoks ya, termasuk kawan-kawan yang sering menyampaikan secara bijak untuk bertransportasi secara bijak dalam hal bermobilitas gitu. Iya benar. Nah paradoksnya gini, kalau di dalam forum diskusi dan sebagainya selalu menggembar-gemborkan seperti itu, tapi prakteknya kawan-kawan itu juga masih belum aware kemana-mana, masih pakai kendaraan pribadi ya, apakah mobil atau sepeda motor, masih seperti itu. Sekedar komdo berarti dong. Nah itu, jadi kita juga harus sesuai lah antara ucapan dengan
perbuatan harus sesuai ya. Ya, kalau Mas Ahmad sendiri melihat separah apa pencemaran udara di Jakarta ini? Oh, sangat parah ya. Mm. Jadi kami sudah memantau dalam 30 tahun terakhir ya kualitas udara di Jakarta, Yeah. dan selalu tidak pernah secara terus-menerus dalam kategori baik ya. Dan misalnya parameter PM10 ya. Selama 10 tahun ya, kalau kita cek rata-rata tahunan parameter PM10 itu selalu melampaui baku mutu, yaitu rata-rata tahunannya itu di atas 50 mikrogram per meter kubik, padahal standar nasional hanya 40. Iya, baik. Nah, itu artinya kualitas udara kalau diukur dari parameter PM10, partikel debu ukuran 10 mikron maksimumnya, maka udara kita dalam kategori tidak baik. Kalau kita menggunakan parameter PM2,5 atau partikel debu yang ukurannya maksimum 2,5 mikron, maka lebih parah lagi. Kalau standar nasional rata-rata tahunannya adalah 15 mikrogram per meter kubik, maka faktanya 46,1 mikrogram per meter kubik. Jadi lebih dari 3 kali lipat dari standar nasional. Baik. Artinya apa? Ya artinya kualitas udara kita dalam kategori tidak sehat. Baik. Nah, ini kalau terjadi terus-menerus sampai dengan 10 tahun, ya wajar kalau akhirnya dampak kesehatan tuh berasa. Baik. Coba cek deh, mungkin ada anak kita, keponakan kita, tetangga kita yang punya balita. Ada aja ya yang kena flek ya. Itu fakta dari sifat kronis dari pencemaran udara, terutama partikel debu tadi ya, yang akhirnya membuat flek anak-anak kita gitu. Baik, baik. Nah, belum lagi yang lain ya, kalau orang dewasa ada hipertensi, kemudian ada asma, ada pneumonia, bronkitis, sampai dengan jantung koroner gitu. Dan jangan anggap enteng, kalau di Amerika Serikat kan pneumonia saja itu sudah menjadi isu politik kan. Waktu itu kan Hillary Clinton waktu mencalonkan diri sebagai presiden kan diserang kan. Betul. Karena pernah menderita pneumonia gitu loh. Jadi itulah kondisi kualitas udara kita. Jadi perlu keterlibatan banyak pihak ya, termasuk kita sebagai masyarakat untuk berkontribusi dalam rangka menurunkan pencemaran udara dengan berjalan kaki, bersepeda atau angkutan umum massal. Baik, baik. Kalaupun kita punya mobil atau sepeda motor ya tinggalkanlah di rumah. Baik, baik. Nah, maksudnya ya kalau hanya untuk belanja ke mall ya atau ke kantor atau ke sekolah ya kita bisa berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan angkutan umum massal tadi. Baik, siap. Mas Ahmad, kemarin saya sempat nguping ini pembicaraannya, obrolannya. Saatnya revisi Perda Pengendalian Pencemaran Udara di Jakarta. Ini gimana ini? Ya, ini kan Perda nomor 2 tahun 2005 ya tentang pengendalian pencemaran udara. Ini umurnya sudah 17 tahun ya. Oke. Ini kalau manusia 17 tahun adalah golden time ya. Betul, betul. Sweet lah ya. Iya. Tapi kalau untuk regulasi ini sudah kedaluarsa. Jadi harus revisi gitu, diupdate dengan isu-isu terbaru sekarang ini gitu ya. Nah, misalnya dalam konteks pemantauan kualitas udara, saat ini sudah zamannya online ya. Jadi apapun hasil pemantauan kualitas udara itu harus dipublikasi secara online ya. Jadi setiap detik ya masyarakat tidak tahu bagaimana kualitas udara kita saat ini. Baik, baik. Nah, kalau perda yang lama itu belum mengcover itu. Gitu. Terus kemudian yang kedua ya, gubernur juga belum pernah memakai atau menggunakan hasil pemantauan kualitas udara itu untuk memberikan early warning misalnya. Peringatan kepada masyarakat. Rakyatku, gitu. Jangan keluar rumah membawa anak-anak kecil karena kualitas udara dalam kategori tidak sehat. Nah, harus ada untuk early warning. Gitu. Dan yang ketiga untuk penegakan hukum itu juga belum berjalan. Ya. Cerobong-cerobong pabrik gitu ya, masih mengeluarkan asap hitam ya, dan itu tidak ada penindakan yang tegas. Tindakan yang tegas jelas kalau itu artinya pidana. Kalau pidana ya ditutup pabrik itu. Kalaupun nggak mau ditutup ya harusnya ada proses pembinaan gitu sehingga pabrik itu tidak mengeluarkan asap hitam. Ya. Nah, kemudian contoh lain ya, asap kendaraan bermotor dari knalpot ya.
itu juga tidak ada penindakan yang tegas ya. Yang dilakukan selalu seremoni kan. Padahal kita sudah menginisiasi untuk uji emisi itu sejak tahun 1996, 1997. Jadi sudah 25 tahun. Tetapi dari tahun ke tahun selalu hanya seremoni. Terakhir saja kan si Pak Gubernur melakukan seremoni uji emisi. Artinya ada kendaraan bermotor yang lalu lalang di stop, ditanya mau nggak diuji emisi, kalau nggak mau juga tidak apa-apa. Itu kan seremoni. Padahal kalau menurut Undang-Undang 22 tahun 2009 dan termasuk Perda 2 tahun 2005 itu sendiri, sesungguhnya polisi lalu lintas ya itu harus memberhentikan dan diuji kalau tidak memenuhi standar emisi, yaitu harus ditilang, diproses di pengadilan gitu. Dan dikenakan sanksi kalau di DKI Jakarta bisa mencapai 50 juta dendanya gitu kalau tidak memenuhi baku mutu emisi tadi karena kategori sebagai polluters atau pencemar. Nah, sebenarnya banyak hal seperti itu yang tidak tercover di Perda yang lama, jadi itu saatnya direvisi. Berarti masih sangat kompleks sekali ya, Mas Ahmad ya? Betul, masih sangat kompleks dan gini lagi-lagi betul lah bahwa pengendalian pencemaran udara bukan hanya beban dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta ya. Tetapi itu harus disebar ke seluruh dinas dan juga stakeholder yang lain, apakah itu Pertamina, PGN, PLN ya dan sebagainya. Termasuk industri-industri tadi, pabrik yang ada di kawasan industri Pulau Gadung, di Pluit ya, di Tegal Alur, kemudian di Sentul yang di luar Jakarta itu juga terlibat. Dalam konteks ini peranan gubernur untuk mengkoordinasikan ya, dan tentunya juga harus didukung oleh Menteri Dalam Negeri sehingga industri yang di wilayah Bodetabek dan bahkan yang ada di Serang ya, yang di Cirebon, Indramayu, di mana sedikit banyak asapnya juga sampai ke Jakarta. Gitu. Jadi itu juga harus dikoordinasi oleh gubernur, di backup oleh Menteri Dalam Negeri dan di backup lagi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi ini kan tidak dilakukan. Kami paham lah gubernur terlalu sibuk, Menteri Dalam Negeri terlalu sibuk, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terlalu sibuk. Jadi problem kesehatan masyarakat akibat pencemaran udara itu nothing, bukan prioritas. Gitu. Baik kalau begitu. Berarti PR-nya ini nggak bakal selesai-selesai dong, Mas Ahmad, kalau begini-begini terus. Harusnya bisa cepat selesai. Harusnya cepat selesai ya. Katakan ada seorang presiden yang care ya ke itu soal environment. Ada seorang menteri lingkungan yang sangat peduli dan konkret melakukan aksi, dan ada seorang gubernur yang memang tahu apa yang harus dilakukan dalam konteks mensejahterakan masyarakat. Keywordnya adalah saling bersinergi ya? Betul. Tidak tendang-tendangan hanya gara-gara beda aliran politik misalnya. Siap. Karena ini juga mempertaruhkan nyawa masyarakat di sini ya Mas ya? Betul. Jadi sebenarnya gini nih, apakah gubernur, kemudian presiden, kemudian ada Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, mungkin beda partai ya. Beda dukungan politik, tetapi dalam konteks melindungi warga, dalam konteks mensejahterakan rakyat, itu harus satu. Iya, benar, saya setuju. Baik Mas Ahmad, terakhir ini, formula apa yang bisa kita combine ini di hari Car Free Day ini, apalagi Mas Ahmad ini adalah salah satu inisiator Car Free Day Indonesia. Ya gini, ya ringkas saja, jadi tetap aja kita kembali ya mengingatkan terkait dengan misi dari Car Free Day tadi, mengurangi ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor. Jadi mari kita implementasikan pesan Car Free Day tersebut. Ini kan sangat simpel kan, dan relatif tidak memerlukan biaya kan. Ya artinya kalau kita kemana-mana berjalan kaki kan nggak perlu ongkos. Kemana-mana pakai sepeda, toh kita punya sepeda kan di rumah. Cuma biasanya sepeda kita itu udah usang, udah karatan karena tidak pernah dipakai. Kita suka membeli tapi kemudian nggak kita rawat kan. Coba itu kita ambil lagi dari gudang, kita bersihkan dan kita manfaatkan sebagai alat transportasi gitu. Nah, apalagi kalau kita menggunakan angkutan umum massal, hanya modal tiket. Dan di DKI Jakarta kan murah kan? Benar. Hanya 3.500 pakai Transjakarta. Terus kemana-mana pakai Jaklingko gratis. Kemudian pakai KRL. Jarak yang terjauh hanya Rp4.000 ya. Dari Bogor bahkan itu sampai ke stasiun kota itu hanya Rp4.000 ya. Betul. Dari
Mana dari Rangkas Bitung sampai ke Tanah Abang itu juga hanya Rp5.000. Iya, maksimal Jadi, 5.000 ya Mas Ahmad ya. kan sekarang kan angkutan umum kita nyaman kan? Benar. Yang di DKI Jakarta ini nyaman kan? Baik. Ber-AC, kemudian drivernya juga terdidik ya. Jadi relatif nyaman. Nggak ada alasan kita mempertahankan kendaraan pribadi. Bolehlah kita mobil kita mungkin 2 atau 3 di rumah ya. Betul. Tapi itu cukup kita gunakan untuk keluar kota. Atau ketika kita harus bepergian bersama keluarga gitu, misalnya ke tempat saudara ya, itu silahkan. Tetapi kalau untuk konteks ke tempat kerja, ke mall, ke sekolah, ya kita 3 opsi tadi ya, jalan kaki, sepeda, atau angkutan umum massal. Ya. Baik, oke. Jadi dimulai dari diri sendiri dulu, perlahan-lahan tapi pasti ya Mas Ahmad ya. Betul. Baik, terima kasih Mas Ahmad untuk waktunya, Mas Ahmad Safrudin ya. Iya. Ya, selamat sore. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Iya, terima kasih. Pendengar Pro 1, Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif KPBB dan juga inisiator Car Free Day Indonesia tetap di Lintas Jakarta Sore.